Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita. Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang, ditambah sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolith. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua.
Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu. Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Europa, satelit Jupiter. Di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu super benua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Moluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk super benua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk super benua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian diantaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan enggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak, dan melahirkan berbagai spesies baru, kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik. Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut.
Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi. Portal benderang tertutup di belakangmu. Pemandu yang ramah menyambutmu. Hei, kamu bukan orang pertama yang pergi melintasi antar dunia kok. Tapi tetap saja ini bukan perjalanan biasa. Sekilas, tempat ini sama saja dengan duniamu. Orang-orangnya sama, transportasinya sama, arsitekturnya serupa. Lalu kenapa ya temanmu bilang ini akan jadi perjalanan terbaik seumur hidupmu? Agen perjalananmu menginfokan kalau kota tujuanmu berada di tepi pantai. Karena itulah, kamu bertanya pada pemandumu, apa saya bisa menghabiskan waktu sejenak di dekat laut? Dengan tatapan aneh, dia mengiyakan. Hari itu sangat menyenangkan, mataharinya cerah dan terik. Wajarlah kalau kamu ingin membuka baju agar tubuhmu terkena sinar matahari. Setelah beberapa saat, kamu melangkah menuju air, bermaksud untuk berenang dalam ombak. Tapi pemandumu segera menarik tanganmu. Hentakannya sangat kuat dan wajahnya sangat khawatir. Jangan, dekat-dekat dengan air saja sudah sangat berisiko. Kamu malah mau mempertaruhkan nyawamu. Hah? Hanya itu yang keluar dari mulutmu. Pasti ada yang salah. Memangnya apa yang membahayakan? Arus pecah? Dia seketika tenang. Kamu tak tahu ya alasan orang-orang dari duniamu berkunjung ke sini. Kamu menggeleng dan pria itu langsung terpingkal. Raut mukanya berubah serius. Lalu dia bergumam, "Oke, biar kutunjukkan sesuatu yang akan mengingatkanmu selamanya. Ayo." Kamu berjalan menyusuri pantai, tetap menjaga jarak dari air, dan suasana di situ sangat sunyi, membuatmu heran sekaligus khawatir. Yang terdengar hanyalah suara ombak yang memecah pantai. Tak ada senda gurau anak-anak, tak ada peselancar yang memecah ombak di atas papan seluncurnya, tak ada nelayan yang menunggu tangkapannya. Pemandumu memperlambat langkahnya saat terlihat pelabuhan kecil. Entah apa alasannya, letaknya terpisah dari laut bebas, berpagar logam tebal dengan gerbang menjulang. Kamu dan pemandumu menuju perahu besar, atau lebih tepatnya kapal laut besar. Berapa orang yang akan mengikuti perjalanan ini bersama kita? Tanyamu. Hanya kita dan kru, jawabnya singkat. Di dunia kami, berlayar di lautan dengan kapal kecil sangat berbahaya. Memang benar, sejak tadi kamu tidak melihat perahu nelayan atau yacht di dekat situ. Kamu mengikutinya ke lantai bawah, lalu melihat kabin besar berlantai kaca. Jangan ragu, injak saja lantai kacanya. Sangat tebal dan tidak bisa pecah kok. Kapal mulai bergetar dan bergerak menjauhi pelabuhan. Kamu memandangi dasar lautnya penuh dengan batu, koral, dan sekumpulan ikan beraneka warna terus berenang ke sana kemari. Air di bawah kapal semakin pekat. Ia berbisik, "Ini dia." Terlihat hewan yang sangat besar. Panjangnya melebihi truk kontainer semi-trailer dan hampir sepanjang kapal yang kamu naiki. Bentuk tubuhnya mirip sekali dengan biawak zaman modern, tapi jauh lebih panjang dan ramping. Karena fitur inilah, hewan ini sangat lihai berenang. Kakinya pendek dan berselaput di sela-sela jemarinya. Ekornya lebar dan berbentuk segitiga pipih di ujungnya. Saat berenang, hewan ini menjaga tubuhnya tetap kaku untuk mengurangi dorongan menembus air. Bagian tubuhnya yang bergerak hanyalah ekor yang super besar itu. Setelah berhasil tenang, kamu berteriak, "Dinosaurus!" "Bukan," sanggah pemandumu. "Itu Mosasaurus, bukan dinosaurus. Hewan ini reptil. Kerabat terdekatnya pasti ada di duniamu, ular dan biawak." Mosasaurus yang kamu lihat merupakan salah satu spesies yang terbesar dan sangat langka. Jenisnya ada banyak sekali, dan yang terkecil sepanjang 1 meter. Panjang rata-ratanya maksimal 4 meter. Tapi Mosasaurus terbesar masih ada. Karena itulah kami harus membuat kapal yang besar dan kokoh. Dengan satu kibasan ekornya saja, kapal laut kecil akan langsung terbelah.
Mosasaurus itu berenang di bawah kapalmu selama beberapa saat, kemudian menyembul ke atas permukaan laut. Kamu masih sulit menerima kenyataan ini. Pemandumu menjawab tatapan tanda tanyamu. Mosasaurus memerlukan udara, jadi hewan ini sering naik ke permukaan. Karena itu juga, Mosasaurus lebih memilih perairan pesisir yang dangkal. Makhluk itu kembali, dan kali ini kamu bisa melihat rahangnya. Masing-masing punya 2 deret gigi lancip. Di belakangnya, kamu bisa lihat lidahnya. Lidahnya bercabang ya? Seluruh mulutnya mirip dengan mulut ular, termasuk giginya. Sudutnya juga melengkung ke belakang agar mangsanya tidak bisa lolos. Pemandumu memutuskan untuk menceritakan hewan luar biasa ini. Mosasaurus muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu, dan sekitar 34 juta tahun kemudian terjadi sesuatu. Tapi hewan ini tidak punah seperti yang terjadi di duniamu. Itulah sebabnya sekarang laut kami dan lautmu sangat berbeda. Ikan dan mamalia di laut kami telah mengalami evolusi pada ciri tubuhnya, sehingga bisa menghindar dari Mosasaurus. Selain itu, karena reptil ini, spesies hewan laut kami jadi sangat beragam. Kamu melihat Mosasaurusmu itu menyembul ke permukaan air di sebelah kirimu. Saat Mosasaurus kembali menyelam, terlihat hewan mirip burung terselip di rahangnya. Mengetahui rasa kagetmu, si pemandu menjelaskan kalau Mosasaurus bukan tipe pilih-pilih makanan. Ia bisa memangsa ikan, moluska, burung laut, hingga penyu. Tiba-tiba pemandumu menjerit, membuat jantungmu hampir copot. Itu, kamu bisa lihat kan? Awalnya kamu memang tidak melihat apa-apa, tapi setelah memicingkan mata, kamu melihat 2 bayangan besar saling berputar. Pemandumu sangat bersemangat. Kamu pasti tidak menyangka kalau kita seberuntung ini. Saya sudah bekerja selama 15 tahun, tapi belum pernah melihat Mosasaurus bertarung dengan Megalodon. Selama beberapa saat, otakmu serasa buntu. Dia bilang ada Megalodon di dunia ini. Lalu, kamu melihat hewan raksasa yang mendekat itu. Panjangnya hampir mencapai 18 meter. Lebih besar dari hiu paus, spesies hiu terbesar di duniamu. Pemandumu terus menceracau. Kedua hewan ini adalah predator teratas. Mosasaurus biasanya sedikit lebih kecil daripada Megalodon, tapi yang satu ini sangat besar. Saat monster laut ini semakin mendekat, kamu berhasil melihat si Meg dengan jelas. Rahangnya yang bisa membuka hampir selebar 3 meter itu dipenuhi dengan 5 deret gigi tajam. Karena bentuknya, giginya tidak akan pecah bahkan setelah menghancurkan tulang. Si Meg ini merupakan pemburu yang menyergap mangsanya. Lanjut pemandumu. Mungkin hewan ini ingin mengejutkan Mosasaurus dengan menyerang dari bawah, tapi usahanya gagal. Kedua predator ini bergerak melingkar, kemudian saling mengamati. Mana yang tubuhnya lebih besar? Keduanya terlihat garang dan lapar. Mosasaurus berusaha mendekati ekor atau sirip si hiu raksasa ini. Si Mosasaurus paham, ia tak mungkin menggigit sisi tubuh si Meg yang besar. Sementara si Meg memilih taktik yang berbeda, membidik bagian tengah tubuh Mosasaurus yang panjang. Kedua makhluk super besar ini bergerak melingkar dan saling mendekat. Mosasaurus terus mengubah kecepatannya dari lambat bermalas-malasan ke gerakan secepat kilat saat ia melihat si Meg mendekat. Hiu raksasa ini bergerak tenang, memperhatikan lawannya dengan mata hitamnya yang tajam. Kamu pasti mengira kalau hewan inilah yang akan jadi jawarannya. Rahang Mosasaurus cocok dipakai untuk memangsa hewan yang lebih kecil, seperti ikan, dan tidak cukup lebar untuk menangkap si Meg. Meski panjang tubuh keduanya sama, si Meg jauh lebih besar. Rahangnya juga jauh lebih kuat dan dirancang untuk menyerang paus dan hewan yang jauh lebih besar. Tubuh Mosasaurus juga tidak efisien untuk berenang dalam kecepatan tinggi. Semua ini memberikan keuntungan buat si hiu raksasa. Dalam sekejap, si Meg membelokkan badannya dan menerjang Mosasaurus. Manuvernya tidak memberikan keuntungan bagi pihak musuh untuk menyerang dari bawah. Kedua raksasa kuat ini saling unjuk kekuatan. Mosasaurus bermanuver dan mencoba kabur dari si Meg, tapi tak berhasil.
Kamu mengepalkan tanganmu, diam-diam memberikan dukunganmu kepada si Mosasaurus. Kemudian, kapal bergetar. Kamu sudah ada di atas lantai. Ayo, ayo, ayo! Pemandumu berteriak mendukung si Mosasaurus. Rupanya, saking khusyuknya bertarung, keduanya sampai tidak melihat ada kapal yang membentur bagian sisinya. Kapalmu harus segera menjauh. Kalau sampai hewan besar ini menganggap kapal ini sebagai musuh bersama, kemungkinannya keduanya malah akan bersekongkol untuk menyerangnya. Untungnya, kedua raksasa ini tidak tahu kalau kapal yang baru saja menabrak bagian tubuhnya berisi makanan lezat. Kapal ini semakin menjauh, dan kamu hanya bisa menerka hasil pertarungan ini. Kapalnya segera berlabuh. Meski masih terpukau, pemandumu mengantarmu kembali ke portal. Dengan raut muka yang sama-sama terpukau, kamu mengucapkan terima kasih dan memasuki tirai yang gemerlapan. Di tanganmu tergenggam gigi Mosasaurus. Inilah hadiah dari si raksasa laut sebagai pengingatmu pada dunia yang di dalamnya masih ada Mosasaurus perkasa berenang-renang di lautan. Kamu terbangun dengan kepala berat. Pertama, di mana kasur nyamanmu? Dan kedua, kenapa kamu tidur di atas tanah basah dan kotor di antah berantah? Tunggu, benda apa di sekelilingmu itu? Apa kamu ada di hutan rimba? Ada ransel di dekatmu berisi barang yang diperlukan, seperti air, kue, coklat, dan jaket. Itu jelas ranselmu. Tapi tetap saja. Halo, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tunggu, jaket? Udaranya panas sekali. Kamu jelas nggak bakal butuh jaket. Serius deh, tempat apa ini? Ada tanaman berdaun besar, pepohonan hutan hujan yang lebat. Agak mirip Jurassic. Kamu ketakutan melihat sekeliling dan berlari di bawah salah satu tanaman mencurigakan itu. Oke, itu bukan pilihan bagus. Dan jelas bukan waktu yang tepat untuk mengingat bahwa kamu payah dalam bermain petak umpet. Ada hewan aneh besar yang keluar dari semak-semak, menatapmu. Dinosaurus. Kamu berteriak, tubuhmu gemetar, lantas menutup mata. Itu bukan pagi yang kamu harapkan. Tunggu dulu, dinosaurus kan enggak menggonggong. Kamu membuka mata. Makhluk itu jelas berlari ke arahmu. Tapi sekarang dia hanya melompat-lompat, menggoyangkan ekor panjangnya, menggonggong dan menjulurkan lidahnya. Dan dia kelihatannya enggak asing. Itu anjing. Kamu hampir teriak karena lega. Tapi makhluk itu aneh. Mungkin anjing saurus. Yah, nggak mungkin yang lain kan? Besar, abu-abu, dan berbulu. Tapi sangat mirip dengan T-Rex. Kaki depannya sebenarnya adalah lengan pendek kecil dan moncong panjang dengan gigi tajamnya mengendusmu. Sementara anjing saurus itu melumurimu dengan air liurnya. Makhluk berbulu lain keluar dari semak-semak, putih dan lembut, dengan kaki depan pendek, ekor abu-abu gelap panjang, dan telinga yang sangat besar. Itu dino kelinci. Dua hewan itu mulai saling mengejar dan bermain. Ini sungguhan. Anjing saurus mulai bosan dan berlari ke arahmu, mencoba menggosokkan kepalanya ke lenganmu. Kamu mengelusnya sambil memikirkan rencanamu. Apa yang terjadi kalau hewan ini kesal atau lapar? Aku akan memanggilnya Max. Kamu mengambil ranting dan melemparnya sejauh mungkin. Nah, sudah, dia sudah pergi. Anjing dinosaurus itu hilang dan kamu mulai bertanya-tanya. Sedang apa hewan itu di rimba ini? Makhluk apa lagi yang hidup di sini? Apa mereka akan seramah itu? Kamu tidak butuh waktu lama untuk tahu. Suara menyeramkan memenuhi telingamu. Kamu bergerak perlahan kali ini. Satu kejutan lagi. Hanya beberapa meter, hewan besar lain menatapmu. Matanya adalah bagian paling seram, terbuka lebar dan tertambat kepadamu. Kamu menahan napas, berpikir kalau kamu bisa tamat dalam sekejap. Tapi setelah beberapa saat, kamu lega. Itu cuma zebra. Tapi zebrasaurus. Aneh. Garis hitam dan putih memenuhi tubuh berototnya. Dan wow, kepalanya panjang. Ekornya tidak main-main. Dan punggungnya dipenuhi pelat bertulang. Si zebrasaurus tiba-tiba maju. Zebra hanya makan rumput kan? Semoga si zebrasaurus ini juga... Oke, ada 3 pilihan. Lari, diam, atau elus si zebrasaurus raksasa itu. Boom!
Hewan yang jauh lebih berbulu keluar dari semak-semak dan perlombaan berlangsung. Kamu mendengar suara terkekeh. Suara tawa. Apa itu hyena? Hyenosaurus? Hyena memiliki rahang dan leher terkuat. Lalu kalau ditambah dinosaurus, itu kombinasi yang cukup mematikan. Satu pilihan, lari. Zebra itu tampaknya tahu apa yang terjadi. Kamu mulai berlari, menembus tanaman berdaun besar dan tersandung akar pepohonan tinggi di rimba itu. Kamu melompat, menunduk, menghindar, dan akhirnya keluar dari sana. Ada pantai, sempurna. Sekarang kamu punya waktu untuk memikirkan yang baru saja kamu lihat. Apa rencanamu sekarang? Laut, pohon palem, matahari, dan akhirnya udara laut yang segar. Kamu menghela napas dalam dan menutup mata. Tanpa suara, kaki besar perlahan menginjak rumput, diikuti desing ekor yang elegan. Besar, keabu-abuan dan kuat, dengan cakar sangat panjang dan tersembunyi di kaki besarnya yang lembut. Dan kepalanya menjijikan. Kamu berusaha melihatnya dengan lebih jelas. Masih menjijikan. Kepalanya seperti tengkorak dengan gigi tajam dan mata kuning hangat. Hewan ini sama sekali tidak tertarik kepadamu. Dia meringkuk, tampak siap menerkam. Lalu, si kucing saurus itu mendengkur malas-malasan dan mulai menjilat bulunya. Setidaknya dia tidak menganggapmu tikus, kayu, bola, atau kardus. Kucing memang suka benda-benda aneh. Enggak ada waktu. Pantai tiba-tiba dipenuhi kepiting merah raksasa. Ada ratusan jumlahnya. Mereka berbaring, mengistirahatkan capit yang panjang dan tajam. Sejak kapan kepiting punya 10 mata dan 4 capit besar? Tapi kepiting raptor punya. Kamu berusaha menutup mulut, tapi teriakanmu tetap terdengar. Kamu berlari kembali ke rimba, dan itu bukan ide yang bagus. Kali ini, kamu lari dan tak pernah menoleh ke belakang. Tujuanmu adalah tidak mendengar suara capit kepiting raptor lagi. Tapi ada yang berbeda. Rimba itu sudah berganti. Sepertinya rimba itu berubah perlahan. Tidak ada lagi tanaman menjalar dan daun-daun aneh yang besar. Udaranya lebih sejuk, dan jalan setapaknya lebih lebar. Pepohonan di rimba itu kini tak lagi terlalu lebat. Kamu melihat lapangan terbuka lebar dengan danau indah dan luas di tengahnya. Itu bisa jadi lokasi swafoto yang sempurna kalau tidak ada dino-dino tadi. Dan ternyata pepohonannya memang bisa berubah bentuk. Teriakan memekakan telinga terdengar dari danau. Cukup mudah untuk mengenali hewan anggun ini, meskipun warnanya agak aneh. Itu adalah angsa nodaktil abu-abu dengan leher berbentuk es dan semuanya itu. Tapi angsa ini sudah mengalami perubahan penampilan. Paruhnya tajam, cakarnya kuat dan besar, serta matanya seperti bisa melihat mangsa lezat dari kejauhan. Kamu bukan ikan, jadi kamu mungkin akan aman. Terlepas dari semua itu, danaunya cantik. Ada teratai seukuran meja tersebar di permukaannya. Ada teratai raksasa, angsa raksasa, rebek. Oh, bagus. Ada Katakosaurus juga sekarang. Seekor katak besar melompat keluar dari air dan mendarat seperti ninja di atas teratai. Dia seperti batu besar, diselimuti kulit abu-abu gelap berjendul-jendul. Tidak mungkin itu jelmaan pangeran tampan. Gak mungkin. Kamu sembunyi di balik semak besar. Lidah katak itu besar sekali. Ih, menjijikan. Tapi makhluk yang muncul di belakangnya masih lebih gila daripada lidah besar itu. Kepala buaya Saurus Rex raksasa yang mengapung. Dia kelihatannya sama seperti buaya biasa, hanya saja jauh lebih besar. Penampilan biasanya saja sudah cukup seram. Katakosaurus melompat kembali ke air dan mulai berenang menjauh dengan kaki belakangnya yang besar. Terjadi kejar-kejaran dan tak lama kemudian mereka hilang ke bawah permukaan. Aduh, semoga katak itu selamat. Kamu hampir iba dengan katak malang tadi, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Tanah mulai bergetar. Itu bukan pertanda bagus. Beberapa pohon di dekat tumbang. Itu seperti perahu terbalik. Apa itu? Oh, kura-kura saurus. Kayaknya dia harus berhenti minum kopi dan makan protein bars. Hah? Dengung apa itu? Suaranya semakin kencang. Kemungkinannya dua hal. Satu, itu kayak suara lebah. Dua, semoga ukurannya normal. Tapi alih-alih serangga terbang kecil, lebah Rex seukuran manusia hinggap di tempurung kura-kura raksasa tadi. Kakinya seperti atlet angkat beban dan antenanya terlihat tajam.
Enggak masalah kalau dia cuma sendiri. Semoga saja. Tiba-tiba, kamu mendengar pekikan mengerikan. Ya ampun, apalagi sekarang? Bayangan raksasa menutupi tanah dan kamu menengadah. Semacam dinosaurus burung. Dia sebenarnya punya nama resmi, tapi kamu tidak tahu apa. Kamu hanya melihat bulu biru kemerahan, paruh tajam penuh gigi lebih tajam, dan apa itu yang keluar dari sayapnya? Burung itu melihat lebah Rex dan menukik turun untuk melahap camilan tengah harinya. Tapi si lebah Rex sembunyi di bawah tempurung kura-kura. Ide yang bagus. Kayaknya aku nggak bakal secepat atau secerdas itu kalau itu terjadi kepadaku. Mungkin aku bakalan... Dan terjadilah hal itu. Mata gelapnya yang menyeramkan melihatmu dari kejauhan. Kamu mundur selangkah. Sejauh ini tak ada hewan lain yang menyadarimu. Kertak. Sebatang ranting patah terinjak sepatumu. Dan tiba-tiba belasan mata menatapmu. Mata yang penasaran, marah, dan lapar. Kembali ke pilihan pertama. Lari. Kamu berlari secepat mungkin. Tapi sepertinya sudah tak ada harapan. Kamu tiba di tebing besar dan ada sungai di bawahnya. Kamu menutup mata dan melompat. Brak! Seluruh tubuhmu bergetar. Kamu membuka mata. Kamu terbangun. Tadi itu cuma mimpi buruk kan? Ya kan? Oh, bayi T-Rex itu imut banget. Ya, kamu nggak salah dengar. Kata T-Rex dan imut memang kedengarannya kurang cocok. Tapi tenang, saat keluar dari cangkangnya, T-Rex raksasa yang ganas tidak langsung besar, seram, dan semengerikan yang kamu tahu. Di bulan-bulan pertamanya, bayi Rex cuma bola bulu lembut seukuran kalkun. Dia seperti burung aneh yang baru keluar dari telur yang besar. Makanan yang sedikit, lingkungan berbahaya, asteroid. Bayi Rex yang malang, sangat tak berdaya dan lemah. Cuma setengah yang bertahan sampai pesta ulang tahun pertama. Menurut para ilmuwan, bulu ini berfungsi menjaga kehangatan saat mereka masih kecil dan rentan. Juga membantu mereka berkamuflase dan tetap aman. Bayi Rex belum punya gigi yang tajam dan besar. Jadi, mereka cuma makan reptil dan serangga-serangga kecil. Bayi Rex tumbuh cukup cepat, sampai 3 kilo dalam sehari. Wah, kayak aku. Maklum, makanan di rumahku enak-enak. Fakta apa yang paling aneh? Saat masih kecil, lengan mereka tampak normal dengan ukuran tubuh. Tapi, pas udah dewasa, agak kebanting ya ukurannya. Orang tua bayi Rex super terkenal, terpampang di banyak kaos. Kalian pasti pernah punya film dan kostum Halloween terbesar yang pernah ada. Tapi T-Rex yang kita kenal dan sayang sebenarnya tidak ada. Pertama, dari segi kecepatan, T-Rex tidak terlalu cepat. Di film, kamu tak akan bisa kabur darinya, meski jalanan di depanmu sepi dan kamu naik mobil cepat. Prediksi sebelumnya memperkirakan T-Rex mampu berlari sekitar 15-50 km per jam, yang pastinya super cepat. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kecepatan maksimalnya cuma 20 km per jam. Kalau lebih cepat, tulang besar mereka bisa patah. Jadi, tenanglah. Setelah beberapa bulan latihan, pro player rebahan kayak aku pun bisa kabur dari gigi tajam T-Rex. Bagaimana dengan teman baik kita, Stegosaurus? Dia hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Jadi, dia belum pernah bertemu bayi Rex yang imut tadi dan baru muncul jauh setelahnya. Kita semua mengenali dinosaurus ini lewat lempengan tegak besar di punggungnya yang tingginya terkadang sampai 1 meter. Kamu bisa bersembunyi di sana. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa Stegosaurus memilikinya, tapi diperkirakan Stegosaurus dapat mengatur aliran darah lewat lempengan ini, mirip termostat tulang berukuran besar. Stegosaurus juga diyakini dapat menggunakan sistem yang sama untuk mengontrol warna kulit, tergantung saat dia ingin terlihat menarik atau terlihat menakutkan. Kedengarannya keren kan? Setidaknya itulah kelebihan mereka. Karena kalau dari segi otak, berat otaknya cuma sedikit di atas bola tenis. Dan ukurannya sebesar kenari, mirip otak anjing, tapi di tubuh kuda Nil. Troodon adalah salah satu dinosaurus paling cerdas. Dia setia kawan, jago berburu, punya penglihatan tajam, panjangnya 2 meter, dan otaknya super pinter. Keren kan? Fosil Troodon adalah salah satu penemuan dinosaurus pertama di Amerika Utara. Salah satu anggota dinosaurus paling aneh pastilah kita sebut Susi aja ya. Kalau bertemu dengannya, yang kamu lihat akan mirip tikus kalkun besar dengan tubuh berbulu. Mungkin inilah nenek moyang jauhnya kungkang sekarang.
Temannya, Pegomastax, jelas tidak kalah dalam kelompok dinosaurus aneh. Dia agak mirip campuran landak dan burung beo. Tapi jangan bilang begitu di depannya ya, karena dia punya sejumlah gigi runcing yang bisa dia asah sendiri. Salah satu dinosaurus terbesar dan terberat yang kita tahu adalah Argentinosaurus. Kerangka lengkapnya masih belum ditemukan, tapi berat monster ini pasti sekitar 100 ton dan panjangnya sekitar 40 meter. Gak kalah kalau dibandingkan dengan hewan terbesar yang ada sekarang, paus biru, yang panjangnya cuma 30 meter. Saat mendengar kata dinosaurus, kamu mungkin membayangkan monster sebesar gedung yang bisa memakai pohon sebagai tusuk gigi. Beberapa dari mereka besar, terutama para dino berleher dan berekor panjang yang kira-kira sepanjang pesawat. Tapi banyak juga yang kecil dan ringan, beberapa cuma seukuran merpati. Kerangka dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan adalah kadal seukuran tikus kecil. Beberapa dino punya ekor yang panjangnya lebih dari 13 meter. Dengan ekor ini mereka lebih mudah menjaga keseimbangan saat berlari, tapi bukan dengan menyeretnya di tanah. Dinosaurus sangat aktif dan lumayan cepat. Jadi ekor mereka lebih sering diangkat. Meski asteroid nakal itu memusnahkan sebagian besar dinosaurus, banyak DNA dino masih tersisa dan berubah menjadi hewan yang kita kenal sekarang, seperti burung. Momen pertama seseorang mengaitkan keduanya adalah setelah menemukan burung primitif di Jerman, Sergut. Kemudian, para peneliti mengklasifikasikan dua kelompok dinosaurus, tergantung pada jenis pinggul mereka. Kelompok pertama terlihat tak asing, mereka punya pinggul seperti kadal. Kelompok kedua punya pinggul mirip burung, dan kelompok ketiga kayak Shakira. Dari sanalah lirik My Hips Don't Lie berasal. Enggak, deng. Selain itu, banyak karnivora zaman dulu punya tulang berongga yang juga dimiliki burung. Burung mungkin memang keturunan dinosaurus yang masih ada sampai sekarang, tapi beberapa hewan pernah melihat langsung era dinosaurus. Andai mereka bisa ngomong. Contohnya ular, lebah, hiu, kepiting, lobster, buaya, kecoa, bahkan kura-kura laut hijau. Mereka semua pernah melihat dinosaurus sungguhan, bikin iri aja. Banyak dino karnivora berjalan dengan dua kaki, jadi mereka bisa lebih cepat dan tangannya yang nganggur bisa nyomot Snakeosaurus. Pemakan tumbuhan berjalan dengan 4 kaki agar bisa menopang tubuh berat mereka. Pemakan tanaman yang lebih besar butuh sekitar 1 ton makanan per hari. Bayangkan, saking besarnya, mereka harus makan setumpuk sayuran setinggi rumah setiap hari. Jadi ingat kata pepatah, 1 semak besar sehari, dokter pun pergi. Benar kan itu? Ada sekitar 700 spesies dinosaurus yang sudah punah. Kedengarannya banyak, tapi kita mungkin belum menemukan semuanya. 5 tahun lalu, jenis dinosaurus baru ditemukan. Dino ini punya tanduk besar tepat di atas matanya. Karena mirip banget sama karakter buku komik, dia dinamai Hellboy. Pada tahun 90-an, para ilmuwan menemukan kawah di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kamu pasti tahu ceritanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, meteor seukuran gunung Everest menghantam planet kita dan mengisi atmosfer dengan debu, gas, dan puing-puing yang menyebabkan bencana iklim serius. Gelombang panas dan gelombang ledakan pun naik ke atmosfer, menghalangi matahari sebagian, dan game over. Terima kasih sudah ikut bermain dinosaurus. Era manusia tidak pernah bertemu dengan era dinosaurus. Dinosaurus menghilang lebih dari 60 juta tahun lalu, tapi mereka ada di bumi selama 160 juta tahun. Manusia modern baru ada sekitar 250 ribu tahun. Jaraknya sekitar 59 juta tahun. Nggak semua dinosaurus lagi liburan di Meksiko saat asteroid ini menghantam. Mereka tersebar di seluruh dunia. Beberapa tinggal di gurun, sementara yang lain tinggal di daerah dekat sungai kuno yang dikelilingi hutan lebat dan vegetasi yang kaya. Mereka tidak terlalu pilih-pilih, jadi mereka tinggal di mana saja, bahkan di Antartika. Tapi di sana belum ada salju saat itu. Kedua kutub masih diselimuti hutan. Kebanyakan orang membayangkan dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan karena film tentunya. Kita juga sering membayangkan mereka sebagai kadal raksasa. Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang warna kulit dinosaurus. Tapi para peneliti baru saja menemukan bukti bahwa warna dinosaurus sangat beragam. Satu dino kecil bahkan punya cincin putih dan oranye di ekornya. Dinosaurus adalah bahasa Yunaninya kadal mengerikan. Para ilmuwan dulu berpikir kebanyakan dinosaurus berdarah dingin seperti ular, kadal, atau reptil lain. Ternyata mereka salah. Mungkin beberapa bukti menunjukkan dino berdarah panas seperti mamalia.
Pada tahun 2014, para ilmuwan menyatakan bahwa sebagian besar dinosaurus adalah mesotherm dan ternyata banyak dinosaurus punya bulu, seperti bayi Rex tadi. Bulu ini membantu mereka mengatur suhu tubuh. Hal lain yang disuguhkan film bioskop dan kita anggap benar adalah suara dinosaurus. Produser biasanya mencampur banyak suara binatang untuk mendapatkan raungan dino yang biasa kita dengar. Suara T-Rex biasanya dari campuran buaya, harimau, dan bayi gajah. Kalau napas T-Rex yang mengerikan itu cuma suara udara yang melewati lubang sembur paus. Hewan darat terbesar yang kita tahu adalah Argentinosaurus. Satu ruas tulangnya seukuran manusia dewasa. Meski rangka lengkapnya belum ditemukan, para ilmuwan mengklaim panjang dino ini sekitar 37 sampai 40 meter. Kalau 7 Argentinosaurus saling berbanjar, total panjangnya kira-kira sama dengan jembatan London. Pterosaurus biasanya berukuran besar. Spesies terkecilnya punya bentang sayap 25 cm, tapi yang terbesar 11 meter. Burung modern saja cuma punya bentang sayap terlebar sekitar 3 meter. Meski sejumbo jerapah, Pterosaurus ternyata lebih ringan. Bobotnya cuma 250 kg agar tetap bisa terbang. Tubuh Brachiosaurus sepanjang 26 meter dan lehernya juga sangat panjang, lebih dari 12 meter. Tubuhnya didesain agar ia gampang meraih makanan dari pepohonan. Kaki belakangnya relatif pendek dan kaki depannya sedikit lebih panjang. Diplodocus bergigi unik mirip sisir. Panjangnya 26 meter dan beratnya kurang lebih sama dengan 3 gajah. Lehernya sangat panjang dan para ilmuwan nggak tahu pasti cara hewan ini menopangnya. Panjang Paralititan sekitar 25 sampai 30,5 meter. Tulangnya sangat besar hingga tubuhnya bisa menyaingi ukuran Argentinosaurus. Kalau ada 4 Paralititan menginvasi London, semuanya akan bisa menggeser jarum jam Big Ben saat berdiri berjajar. Austroposeidon adalah dino terbesar di antara spesies Titanosaurus. Panjang Austroposeidon dewasa sekitar 25 meter atau hampir 2,5 kali tinggi patung Pancoran. Spinosaurus hidup di daerah yang sekarang menjadi gurun Sahara. Dulu di situ terdapat sungai dan rawa-rawa yang banyak ikannya, sehingga dino ini hidup di dalam air dan di darat. Panjangnya hampir 15 meter dan di punggungnya terdapat duri panjang mirip layar yang diapit oleh tulang belakang. Tylosaurus termasuk salah satu hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tubuhnya bisa sepanjang 14 meter. Makanannya berupa ikan dan hewan laut lain yang lebih besar, kecuali Meg, karena panjangnya hampir sama. Tylo punya sederet gigi nyeleneh di langit-langit mulutnya untuk membantu mencengkeram dan mengunyah makanan. Walau bertubuh besar, T-Rex sangat gesit dan berotak besar. Dinosaurus garang sepanjang 12 meter ini berkerabat dengan ayam. T-Rex berasal dari keluarga burung dan kemungkinan berbulu. Jadi bisa dibilang, ia burung garang yang bergigi tajam. Kaki depannya kecil dan punya 2 jari, kira-kira seukuran lengan manusia. Suchomimus kelihatan mirip buaya dalam versi retro. Oh ya, tahu nggak sih, namanya ini juga berarti tiruan buaya. Panjangnya sekitar 10,3 sampai 11 meter, hampir 2 kali panjang tubuh lolong. Buaya air asin terpanjang saat ini. Ukurannya kurang lebih 6 meter. Parasaurolophus punya rahang kuat melumatkan tumbuhan, bukan lagi mengunyah. Di kepalanya terdapat hiasan unik yang masih belum diketahui fungsi aslinya. Tapi, salah satu teori populer mengklaim organ ini diperlukan untuk mengatur suhu tubuh. Tinggi raksasa ini 3,5 meter dan panjangnya lebih dari 9 meter. Allosaurus punya cakar sepanjang 20 cm, 70 gigi besar setajam pisau cukur, dan tengkorak fleksibel. Karena struktur tulang dan rahangnya bisa menekuk keluar, dino ini bisa menyambar dan menahan bongkahan daging jumbo. Tingginya cuma 2,75 meter, sedikit lebih tinggi daripada manusia tertinggi di dunia. Tapi, tubuhnya sangat panjang, mencapai 9,75 meter.
Stegosaurus gampang dikenali karena punggungnya dihiasi lempeng duri-duri besar. Lempeng ini dipakai sebagai pengendali suhu dengan menyerap sinar matahari di siang hari, lalu menyebarkannya ke seluruh tubuh pada malam hari. Dibandingkan dengan massa tubuhnya, otaknya sangat kecil. Panjang dino ini sekitar 9 meter dan tingginya 4 meter. Meski cuma makan tumbuhan, berat satu Triceratops bisa sampai 8 ton. Geraknya cukup lamban karena bobotnya bertonton. Untuk mempermudah dan mempercepat proses mengunyah, hewan ini punya sekitar 800 gigi. Gigi sebanyak ini jelas nggak akan muat kalau dimasukkan ke mulut kita. Jumlahnya saja 25 kali lipatnya gigi orang dewasa. Untuk ukuran dino, Majungasaurus relatif pendek, tubuhnya cuma setinggi 180 cm, tapi lumayan panjang lah, kurang lebih 8 meter. Ekornya yang sangat panjang bisa sampai 50% dari panjang tubuhnya. Kalau hidup di London, Majungasaurus nggak akan bisa naik bus tingkat di sana, karena tubuhnya sepanjang bodi bus yang terkenal itu. Secara literal, Plateosaurus berarti kadal pipih. Panjangnya sekitar 7 meter, beratnya setara dengan bobot 4 sapi, dan punya cakar besar sebagai jempol. Fungsinya untuk mengumpulkan makanan. Para ilmuwan masih belum tahu jumlah pasti kaki dinosaurus ini. Panjang Gallimimus sekitar 6,1 meter karena ekornya juga panjang, sedangkan tingginya sekitar 2,7 meter. Kita bisa loh berteduh di bawah tubuhnya saat hujan tanpa perlu membungkuk. Memang nggak seberapa sih, tapi lumayan lah, biar nggak kebasahan. Dilophosaurus cuma memangsa ikan karena gigitannya nggak begitu kuat. Malahan, gigi depannya bercelah. Jadi, ia akan kesulitan kalau harus benar-benar berburu mangsa. Panjangnya sekitar 5,7 meter atau seukuran jerapah yang lagi rebahan santuy di rumputan. Dan tingginya 1,8 meter. Pachycephalosaurus atau singkatannya Paco memang bukan dino yang terbesar, tapi ia punya mata 3D yang super mantul. Kalau mau nonton film di bioskop, Paco nggak perlu repot-repot pakai kacamata tuh, tapi pasti duduknya nggak nyaman banget ya. Panjangnya kan sekitar 4,8 meter dan tingginya 1,5 meter. Dracorex diartikan sebagai Raja Naga, kemungkinan karena di kepalanya ada banyak knop yang terlihat mirip mahkota. Kaki depannya pendek, jadi nggak akan bisa dong dipakai untuk melepas mahkotanya itu. Dracorex kurang lebih sepanjang 4,5 meter, bergigi tajam, dan bertengkorak super keras. Dengan struktur begini, otak kecilnya bisa sangat terlindungi. Troodon lebih pendek dari manusia dewasa karena tingginya cuma 1,2 meter, tapi tubuhnya lebih lebar sekitar 1,8 meter. Menurut para ilmuwan, otak Troodon paling encer di antara semua dinosaurus. Kalau dalam ukuran hewan darat modern, Troodon akan sepintar burung unta. Ia juga bergigi banyak sehingga bisa melahap berbagai macam makanan. Ada juga loh dinosaurus yang kira-kira ukuran manusia. Tinggi rata-rata manusia sekitar 170 cm dan lebarnya 45 cm. Nah, dinosaurus ini sedikit lebih besar dari manusia yang suka rebahan. Tingginya sekitar 45 cm dan panjangnya 2 meter, termasuk ekor indahnya. Dinosaurus mirip burung ini bernama Velociraptor. Meskipun bersayap dan berbulu, ia nggak bisa terbang. Dinosaurus lain yang juga seukuran manusia adalah Borogovia. Hewan ini termasuk mini karena tinggi dan lebar tubuhnya nggak sampai 1,5 meter. Kamu pengen nyari hewan peliharaan baru? Adopsi Borogovia aja. Ia pasti bisa jadi hewan purba peliharaan yang imut tuh. Microraptor nggak pandai terbang meski tubuhnya dipenuhi bulu dan tulang lengan atasnya panjang. Tapi dino ini bisa melompat di antara pepohonan untuk mencari makan atau malah meluncur di udara sambil terbang sebentar. Bobotnya kurang dari setengah kilogram dan panjangnya 77 cm. Tubuh Juravenator cuma sepanjang 0,8 meter dan bahkan lebih pendek dari kucing Maine Coon. Meski kebanyakan teropoda mirip burung, kemungkinan besar dinosaurus ini justru bersisik, bukan bersayap.
Anchiornis termasuk unggas raksasa mirip T-Rex. Hewan ini punya bulu warna-warni dan jago terbang dalam jarak dekat. Tapi kalau harus terbang jauh, ia akan kesulitan. Tubuhnya mungil, cuma sepanjang 34 cm dan berat maksimumnya 110 gram. Dinosaurus terkecil yang pernah hidup di bumi adalah Oculodentaphis. Ukurannya bahkan lebih kecil dari burung termungil di dunia saat ini, kolibri lebah. Tapi bedanya, kolibri lebah suka makan nektar segar, sementara Oculodentaphis punya gigi tajam. Dino mungil ini lebih tertarik dengan serangga daripada bunga cantik. Rasanya kok kurang lengkap ya kalau kita bikin daftar hewan-hewan prasejarah tapi nggak membahas soal mamut. Tubuhnya memang nggak begitu besar sih, kira-kira cuma seukuran gajah Afrika modern. Tapi perbedaan utamanya terdapat pada telinga. Karena iklim dingin, mamut bertelinga kecil dan letaknya ada di dekat kepala. Gadingnya sepanjang 4,5 meter, kira-kira sepanjang Dragorex lah. Hari ini sama seperti hari lainnya, tapi tidak tahu juga sih. Kamu bangun dari tempat tidur, rambutmu berantakan, kamu menguap untuk meregangkan rahang. Kalau tidur 5 menit lagi, kamu bisa telat. Jadi, jangan buang-buang waktu. Kamu melakukan rutinitas pagimu, melewatkan sarapan, memakai jaket, dan buru-buru menutup pintu. Brak! Gelap. Kamu perlahan membuka mata. Aroma udaranya berbeda, membuatmu pusing. Telingamu mendengar sesuatu yang mirip dengan soundtrack film Dino. Tapi saat kamu melihat sekeliling, kamu sadar kamu seperti ada di dunia prasejarah. Udaranya lembab dan hangat. Semua hal di sekitarmu terlihat hijau dan lebat. Kamu melihat beberapa makhluk bergerak di pepohonan. Beberapa memiliki paruh yang membuatnya seperti bebek besar. Dan ada juga makhluk yang memiliki tanduk. Saat itulah kamu sadar, itu dinosaurus. Jadi, kamu memang masuk ke zaman prasejarah entah bagaimana caranya. Begitu sadar, kamu merasakan sesuatu menggelitik lenganmu. Dengan rasa takut, kamu mengintip. Makhluk apa yang dengan nyaman bersarang di lengan bajumu itu? Hal pertama yang kamu sadari adalah ukurannya kecil. Jauh lebih kecil dari kucingmu yang mungkin sedang tidur di bantalmu di rumah sekarang. Bayangkan burung kolibri, burung terkecil di bumi. Makhluk di lengan bajumu bahkan lebih kecil dari itu. Apa itu semacam serangga prasejarah aneh? Bukan, itu dino. Dinosaurus terkecil yang pernah ada. Hewan ini disebut Oculodentaphis, yang artinya burung mata gigi, dengan tengkorak yang panjangnya kurang dari 6 mm. Panjang hewan itu sendiri sekitar 5 cm. Kamu hampir tidak bisa merasakan beratnya di lenganmu. Hewan kecil ini memiliki berat sekitar 30 gram. Dino ini jelas karnivora. Ia punya lebih dari 100 gigi kecil. Bentuknya seperti kerucut dengan ujung tajam. Untuk sesaat kamu syok berat. Bagaimana jika ia menggigitmu? Kamu bahkan tidak tahu apa hewan itu berbisa. Tapi sepertinya dino burung itu hanya tertarik pada serangga yang terbang. Makhluk itu juga punya mata yang besar, sangat besar sampai agak menyeramkan. Mata itu menghadap ke samping dan menonjol keluar dari kepalanya. Mata itu menegaskan bahwa dino kecil ini aktif pada siang hari. Andai saja ada ilmuwan di sampingmu, mereka pasti akan bilang bagaimana bisa makhluk sekecil itu ada di dunia para raksasa prasejarah. Mungkin hal itu disebabkan oleh miniaturisasi, yaitu saat hewan yang relatif besar menjadi mengecil dari generasi ke generasi. Terkadang, itu terjadi pada spesies yang hidup di pulau atau terisolasi dari hewan lain. Satu hal lagi yang akan dikatakan ahli kepadamu, makhluk yang duduk di lenganmu itu mungkin bukan dino. Setelah ilmuwan memeriksa tengkorak hewan purba itu, atau haruskah kita bilang akan memeriksa? Mereka mengatakan itu bukan dinosaurus, melainkan kadal. Tapi meskipun tebakan mereka benar, itu kadal yang aneh. Bagaimanapun, kepalanya seperti burung. Terserah deh, hewan apapun itu, kamu lelah diam berdiri karena mencoba tidak mengganggunya. Tapi begitu kamu melangkah, semuanya menjadi gelap lagi. Brak! Kamu membuka matamu dengan hati-hati. Kamu berada di hutan lain. Kamu melihat sekeliling untuk memeriksanya. Saat itulah kamu menyadari beberapa semak besar di kiri mulai bergerak. Kamu tahu kamu seharusnya lari secepat mungkin, tapi rasa penasaranmu mengalahkan itu. Kamu mendekat perlahan untuk melihat, dan teriakanmu yang memekakan telinga terdengar sampai jauh. Makhluk yang kamu lihat mirip kaki seribu.
kaki seribu besar sepanjang 2 meter yang terbesar di antara kaki seribu. Namanya adalah Arthropleura. Ilmuwan tidak yakin kenapa serangga ini seperti banyak serangga lain sangat besar 300 juta tahun lalu. Mungkin karena ada terlalu banyak oksigen di atmosfer. 30% udara dulu versus 21% sekarang. Itu mungkin membantu serangga prasejarah tumbuh sangat besar. Selain itu, tidak ada hewan lain yang bisa memakan mereka saat itu. Satu-satunya pikiran menenangkan yang mencegahmu pingsan karena takut adalah monster itu sepertinya bukan karnivora. Ia berkerabat dengan kaki seribu dan mereka makan materi organik yang membusuk. Nyam. Kamu hampir tidak bisa bernapas saat sesuatu melewatimu dengan cepat. Kamu sadar ini saatnya kamu terbiasa dengan makhluk besar menyeramkan. Makhluk terbang ini seperti capung, tapi lebar sayapnya kira-kira 60 cm. Ilmuwan berkata, itu serangga terbesar yang pernah diketahui. Tapi apa paling seram? Serangga itu seperti capung yang diperbesar. Tapi sebenarnya ia termasuk ordo Griffinfly yang kini telah punah. Tapi apa sebenarnya itu? Bukannya terbang menjauh, si bukan capung itu malah kembali. Ia bergerak ke arahmu. Karena takut, kamu bahkan tidak mencoba kabur. Brak! Gelap. Ini mulai membosankan. Kamu membuka matamu dan melihat bayangan gelap tinggi di depan tubuhmu yang berbaring. Ini jelas dino. Kamu bahkan tahu namanya, Stegosaurus. Dinosaurus besar ini hidup pada periode Jurassic akhir, sekitar 150 juta tahun lalu. Mereka jelas punya sisik keren di sepanjang tulang belakangnya, yang terbesar tingginya lebih dari 60 cm dan lebarnya 60 cm. Stegosaurus berat, besar, dan ceroboh. Mereka tumbuh lebih dari 2 kali tinggi orang dewasa dan beratnya sekitar 5 ton. Di saat yang sama, tubuh besarnya dikendalikan oleh otak yang kecil. Ukurannya 2 kali lebih kecil daripada anjing masa kini. Itu salah satu alasan kenapa dinosaurus adalah hewan yang lambat. Beberapa ahli berkata kecepatan maksimum Stegosaurus tidak lebih dari 8 km per jam. Sebelum kamu punya waktu untuk takut, kamu sadar makhluk itu tidak tertarik padamu. Tapi ia mesin pemakan tumbuhan yang mengagumkan. Dengan bantuan paruhnya yang tak bergigi, ia menggigit tumbuhan pendek seperti pinus, pakis, dan sikas. Tapi tak lama kemudian, kamu tahu kamu tidak boleh lengah. Sebuah bayangan hitam menutupi langit. Kamu juga tahu hewan itu, Pterodactyl. Itu adalah spesies Pterosaurus atau reptil terbang besar yang pertama ditemukan. Pterodactyl berjalan dengan 4 kaki dan tidak seperti anggota keluarganya yang lain. Ia punya gigi. Omong-omong, meskipun Pterodactyl adalah hewan terbang, mereka bukan nenek moyang burung masa kini. Itu adalah keturunan dinosaurus kecil pemakan daging yang berjalan dengan 2 kaki dan dipenuhi bulu. Lanjut, hewan yang berkeliling di atas kepalamu itu tidak terlihat menyeramkan seperti di film. Ukurannya agak kecil, dengan lebar sayap sekitar 1 meter. Tapi agar aman, kamu memutuskan untuk sembunyi di bawah pohon. Hei, kamu berada di dekat merpati. Bayangkan hadiah dari karakter ini. Lupakan. Sialnya, kamu tersandung akar pohon saat mundur ke tempat yang belum tentu aman di hutan. Punggungmu jatuh ke tanah. Brak, gelap. Saat kamu sadar lagi, kamu sulit bernapas. Tubuhmu seperti dibalut sesuatu. Kamu mengangkat kepala, perlahan dan hati-hati. Apa hari ini akan berakhir? Seekor ular besar sudah melilit tubuhmu. Hewan itu sangat besar sampai kamu sadar itu Titanoboa. Tidak ada reptil lain yang masih hidup ataupun sudah punah bisa sebesar itu. Ular itu memiliki berat lebih dari 1 ton dan mungkin panjangnya sekitar 13 meter. Sebagai perbandingan, salah satu ular terbesar sekarang, Anaconda, memiliki berat 1/4 ton dan panjang maksimal 9 meter. Titanoboa hidup sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Seperti Anaconda sekarang, ia suka tempat lembab yang tersembunyi di hutan hujan tropis. Ilmuwan tidak yakin, tapi menurut mereka, reptil prasejarah itu bisa hidup di dalam atau di dekat air. Maka, ia mungkin memangsa buaya, penyu, dan bahkan ikan. Tiba-tiba, kamu merasa ular itu bergerak. Apa ia akan meremasmu? Saat itulah kamu mulai menyesal tidak bisa melakukan lompatan waktu sesukamu. Lalu, brak, gelap. Kamu berada di tepi sungai lebar.
Begitu kamu mendekat ke air, kamu melihat sesuatu bergerak di bawah permukaannya. Kamu menunduk untuk memeriksanya, tapi kamu langsung melompat ketakutan. Ikan sepanjang 60 cm yang kamu lihat memiliki sebaris gigi segitiga setajam silet. Masing-masing bergerigi seperti pisau steak. Itu mega piranha. Sekarang, hati-hati, hewan ini memiliki gigitan yang sangat menyeramkan. Kekuatannya hampir 30 kali berat piranha. Dan rata-rata, hewan ini memiliki berat 9-14 kg. Sebagai perbandingan, versi modern dari ikan ini hanya tumbuh kurang dari 1 kg. Mega piranha hidup 6-10 juta tahun lalu di Amerika Selatan. Terlalu lama dan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu duduk di tanah lebih jauh dari sungai dan mulai menunggu. Cepat atau lambat, akan ada bunyi yang sudah tidak asing dan kegelapan. Itu berarti pertualanganmu akan berlanjut. Lalu, kamu ingat burrito yang terasa aneh yang kamu makan semalam? Mungkinkah ada hubungannya? Ya gitu deh, kalau ada yang nyebut-nyebut soal dinosaurus, bayangan kita pasti langsung tertuju pada monster besar plus nyeremin. Dalam bahasa Yunani pun, dinosaurus diartikan sebagai kadal yang nyeremin. Memang sih, sebagian dari binatang ini bisa bikin nyali kita ciut, tapi nggak semua dinosaurus yang hidup di darat, laut, dan udara bertubuh jumbo kok. Malahan banyak juga loh yang beratnya cuma 60 kg. Ada juga yang cuma sebesar merpati modern. Hewan modern seperti tikus, rubah, rusa, jerapah, gajah, dan paus punya beragam ukuran. Tapi dari sekitar 700 spesies dinosaurus yang diketahui, dinosaurus super jumbo dan super kecil punya perbedaan mencolok. Kamu bisa tebak bedanya? Dino berukuran sedang gak pernah tercatat maupun ditemukan sepanjang sejarah. Dulu karnivora besar seperti T-Rex menjadi penguasa bumi. Kalau dino kecil sih bisa langsung ngumpet saat melihat T-Rex, tapi kalau dino bongsor mana bisa selamat. Meskipun akhirnya berhasil kabur, dino ini masih harus berhadapan dengan predator muda yang memburunya. Darah muda sih ya, darahnya para remaja. Gelagat dino muda ini sama dengan spesiesnya, dan saat tumbuh dewasa nanti, naluri predatornya akan semakin terasah. Tapi jangan dianggap enteng dulu, dino ini cukup mumpuni loh saat menangkap dino dewasa bertubuh sedang dari spesies lain. Meski tubuhnya jauh lebih kecil dari induknya, T-Rex muda punya gigi tajam dan ekor kuat. Ih, serem, masih kecil aja udah kelihatan gahar. Dinosaurus pemakan tumbuhan bisa berukuran super besar karena sangat rakus, makanya banyak dan sangat cepat. Malahan kadang dahan pohon pun cuma dilibas tanpa dikunyah. Dino, jangan lupa minum ya, nanti keselak loh. Nah, karena giginya nggak setajam dino pemakan daging, dino ini punya senjata lain berupa tanduk dan taji yang berasal dari evolusi. Selain itu, dino karnivora jauh lebih kecil sehingga bisa bertahan hidup sampai sekian lama. Tulang dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan bernama Mosaurus. T-Rex, sini dulu deh. Kamu berani gak makan dino yang satu ini? Emang yakin bisa nemu tempat ngumpetnya? Para ilmuwan sempat yakin kalau Theropoda berevolusi menjadi burung. Hewan ini juga termasuk T-Rex loh. Lalu, penemuan selanjutnya mengungkapkan kalau burung berasal dari spesies yang lebih kecil. Lega juga. Ukuran burung modern gak begitu jumbo. Dinosaurus pada umumnya berkembang biak dengan bertelur sama seperti burung. Dan meskipun jenisnya beragam, para ilmuwan gak sembarangan menggolongkannya menjadi pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Menurut mereka, dinosaurus terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama punya panggul mirip kadal dan yang kedua punya panggul mirip burung. Dilihat dari fosilnya, burung tertua di dunia hidup 150 juta tahun yang lalu. Burung ini terlihat mirip dinosaurus berbulu, tapi tubuhnya lebih kecil. Giginya juga tajam, dan sekali lagi, lega juga nih, karena selama evolusi, gigi tajamnya hilang, lalu diganti dengan paruh. Bayangin deh, kalau burung zaman now masih bergigi, bisa-bisa kita akan dimangsa oleh merpati bergigi. Udah ngeri ngebayanginnya. Masih soal dino kecil yang punya bulu nih, T-Rex juga termasuk salah satunya. Meski sulit dibayangkan, penampilan Raja Kadal Tiran ini nggak selalu menakutkan kok. Saat masih bayi, tubuh T-Rex punya bulu dan ukuran rata-ratanya cuma sebesar ayam kalkun. Fisiknya kecil dan lemah karena ada predator, penyakit, dan kurang makan. Jadi setelah menetas, anak T-Rex harus menghadapi kondisi yang berat ini. Di awal kehidupannya, kesempatan hidupnya cuma 40%.
Duar! Asteroid telah menabrak bumi. Batu luar angkasa ini seukuran gunung Everest dan kecepatannya mencapai 72.400 km per jam. Setelah memasuki atmosfer dan tertarik gravitasi bumi, bongkahan batu ini berubah menjadi bola api raksasa. Dinosaurus tersebar di seluruh 7 benua, bahkan sampai Antartika. Di masa ini, Antartika belum tertutup salju karena permukaannya masih ditumbuhi hutan lebat. Peristiwa ini nggak cuma memusnahkan dinosaurus, tapi 75% dari total populasi hewan. Saat menabrak bumi, asteroid meninggalkan bekas berupa kawah besar, lalu muncul gelombang panas dan gelombang ledakan yang memuntahkan banyak sekali materi ke atmosfer. Meski asapnya nggak sepenuhnya menghalangi cahaya matahari, intensitasnya berkurang drastis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan nggak bisa tumbuh secara normal, akibatnya cuma sebagian kecil herbivora yang bisa bertahan. Mangsa karnivora pun makin berkurang, seluruh ekosistem mulai tumbang seperti efek domino. Dinosaurus telah punah 65 juta tahun yang lalu, tapi silsilahnya bisa dirunut dari 165 juta tahun yang lalu. Jauh lebih lama dari silsilah manusia, tapi nggak semua dinosaurus hidup di zaman yang sama kok. Kita cuma bisa mencari tahu dinosaurus dari fosilnya. Kira-kira kenapa ya? Ya karena manusia dan dinosaurus hidup di era yang berbeda. Makhluk yang menyerupai manusia pun baru muncul 6 juta tahun yang lalu. Kemudian, manusia yang lebih modern mulai hidup di bumi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Beberapa spesies kemungkinan hidup satu era dengan dinosaurus, contohnya penyu hijau. Hewan ini sudah ada sejak lama sekali. Pasti seru tuh kalau si penyu bisa cerita banyak soal masa lalu. Tapi sebetulnya nggak cuma penyu sih, ada juga lebah, bintang laut, lobster, buaya, ular, hiu, belangkas, kecoa, dan masih banyak lagi. Semua hewan ini telah menyaksikan liku-liku kehidupan dinosaurus. Oke sip, hidup memang penuh liku-liku kan? Otak dino kemungkinan berukuran kecil, malahan otak Stegosaurus cuma sebesar kacang kenari. Tapi tubuhnya bisa sepanjang 6,5 meter. Bisa se-ekstrim itu ya perbandingannya. Tapi beneran kok, Stegosaurus punya sejumlah fitur mantul, salah satunya yaitu lempengan tulang yang terdapat di punggungnya. Dan panjangnya bisa mencapai 76 cm. Sip, kita jadi gampang mengenalinya dengan ciri khas ini kan ya? Meski begitu, para ilmuwan masih belum tahu fungsi aslinya. Mungkin untuk mengatur aliran darah agar suhu tubuhnya stabil, atau mungkin untuk mengatur warna kulitnya agar predator langsung ngacir dan pasangannya langsung terpikat. Belum ada yang tahu pasti sih. Otak Troodon sedikit lebih besar dari kacang kenari. Hewan sepanjang lebih dari 1,8 meter ini punya otak sebesar otak burung atau mamalia modern. Gak cuma itu aja, Troodon juga jago berburu dan punya penglihatan stereoskopis. Selain itu, Troodon merupakan dinosaurus pertama yang ditemukan di Amerika Utara. T-Rex menjadi dinosaurus paling populer dan paling melekat di pikiran kita tiap kali kita membahas soal kadal raksasa. Tapi sebetulnya monster ini nggak besar-besar amat kok. Bahkan namanya nggak masuk dalam kelompok 15 dinosaurus terbesar di dunia. Dino sekaligus hewan darat terbesar yang pernah ada justru Argentinosaurus. Panjangnya 30 meter dan beratnya 75 ton. Tiap langkahnya pasti bikin tanah bergetar tuh. Nah, kalau hidup di zaman now, Argentinosaurus juga bisa tuh ngintip ke jendela lantai 6 di sebuah gedung dari luar. Tapi tenang, raksasa ini pemakan tumbuhan kok, jadi nggak akan mungkin memangsamu. Incaran utamanya buah dan sayur, dan karena tubuhnya super bongsor, ia harus makan 680 sampai 900 kg buah dan sayur. Wadidaw, biar sehat kan ya? Jangan lupa makan buah yang banyak. Reptil laut Plesiosaurus hidup di era dinosaurus. Keduanya juga punah di zaman yang berdekatan. Daripada harus berhadapan langsung dengan Plesiosaurus, mending dikejar-kejar T-Rex aja deh. Kalau di darat, kamu masih bisa ngumpet saat dikejar T-Rex. Kayaknya sih gitu. Tapi kalau Plesiosaurus, beda lagi. Penguasa laut ini nggak akan ngasih kamu kesempatan untuk ngumpet. Ia akan meluncur ke dalam air dengan menggerakkan sirip kuatnya yang mirip dayung. Gerakannya mirip dengan sayap burung. Spesies yang satu ini dijuluki sebagai dinosaurus teraneh, namanya Suzosaurus. Bentuk tubuhnya menyerupai tikus jumbo berbulu lebat. Ciri fisiknya menandakan hewan ini kemungkinan berkerabat dengan kungkang tanah modern.
Selama bertahun-tahun, para ahli telah mengklasifikasikan dino sebagai hewan berdarah dingin sama seperti kadal, ular, dan reptil lain. Tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, monster ini cenderung berdarah panas mirip mamalia. Pada tahun 2014, mereka sependapat kalau kebanyakan dinosaurus termasuk mesotherm, yaitu antara berdarah dingin dan berdarah panas. Para ilmuwan telah mengamati fosil di bebatuan purba untuk menentukan masa hidup dan perilaku dinosaurus. Sebagian besar fosil yang ditemukan berasal dari tubuh dinosaurus yang hidup di dekat air. Air melapisi tulang belulangnya dengan lumpur dan membuatnya terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Cuma sedikit di antaranya yang telah ditemukan di pegunungan atau jauh di dalam hutan. Sebelum zaman dinosaurus pun, sejumlah reptil garang sudah muncul. Ada kadal penguasa, reptil mirip mamalia, dan pelikosaurus. Sekitar 20 juta tahun setelah dinosaurus muncul dan berevolusi, salah satu reptil paling berbahaya mulai berkeliaran, buaya prasejarah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah dinosaurus punah, masa kejayaannya mulai terlihat. Memangnya seperti apa sih suara dinosaurus? Gak ada yang tahu pastilah. Di film-film, suaranya dihasilkan dari kombinasi suara hewan modern. Raungan T-Rex didapat dari kombinasi geraman harimau, pekikan bayi gajah, dan bunyi parau dari buaya. Lalu nafasnya dihasilkan dari bunyi udara yang keluar dari lubang nafas paus. Begitupun dengan warnanya, kebanyakan orang menganggap dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan. Karena di film pun kelihatan begitu kan, mirip dengan kadal bertubuh besar. Warna monster ini masih menjadi misteri, tapi penelitian terbaru menunjukkan pigmen pada sebagian spesiesnya punya bulatan putih dan oranye di bagian ekor. Wah, keren! Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asik kongko bareng di situ. Enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi. Tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang.
Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini membombardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Gak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya.
Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun gak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga gak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Gak ada perjalanan menyusuri sabana. Dan gak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman Kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Meganeuropsis adalah capung raksasa yang hidup di planet kita hampir 300 juta tahun lalu. Ukurannya kira-kira sebesar burung alap-alap kawah dengan rentang sayap sepanjang kakimu. Hewan ini bercakar panjang dan tajam yang dipakai untuk menangkap makanan dan perlindungan. Capung ini bahkan bisa menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya terbang. Kecepatan dan kelihayannya bermanuver menjadikannya pemburu tangguh. Meganeuropsis adalah serangga terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Para ilmuwan percaya capung ini bisa mencapai ukuran sebesar itu karena di udara terdapat lebih banyak oksigen. Ada juga serangga raksasa lain yang hidup sebelum dinosaurus. Semut kuno bisa tumbuh sampai seukuran burung kolibri. Dan kalau itu tidak cukup menakutkan, semut ini juga bisa meludahkan asam seperti dalam film. Semut ini hidup dalam koloni besar dan sarangnya beberapa kali lebih besar dibanding yang kita lihat sekarang, bahkan bisa menyerupai sarang beruang. Makhluk ini adalah Arthropleura, nenek moyang dari kaki seribu Afrika raksasa. Monster ini membuat kerdil kedua hewan yang kusebut barusan dengan tubuh sepanjang mobil. Hewan ini hidup di hutan hujan tropis dan bisa bergerak sangat cepat. Bayangkan kamu dikejar oleh hewan ini. Untungnya Arthropleura bukan karnivora seperti kaki seribu masa kini. Makhluk ini hanya makan tumbuhan. Alasan lain serangga bisa tumbuh sebesar itu di masa lalu adalah tidak ada kompetisi. Mereka bisa berevolusi dan tumbuh tanpa dimakan oleh hewan yang lebih kuat. Brontoscorpio hidup sekitar 400 juta tahun lalu dan panjangnya bisa mencapai 1 meter. Itu 15 kali panjang kalajengking masa kini. Dan berbeda dengan kalajengking modern, Brontoscorpio tidak bercapit 2 melainkan 4. Makhluk luar biasa ini juga bisa bernapas di darat dan di dalam air karena dia punya insang dan juga paru-paru. Diyakini bahwa Brontoscorpio termasuk serangga pertama yang berevolusi dan berpindah habitat dari air ke darat. Oke, lanjut ke hewan laut yang jauh lebih aneh, Anomalocaris. Diperkirakan ini adalah predator pertama yang hidup di planet kita. Panjangnya setengah tinggi badan manusia, penglihatannya berwarna dan kemungkinan merupakan makhluk hidup paling maju setengah miliar tahun lalu. Hewan ini memakai capitnya yang tajam dan mulutnya untuk berburu trilobita, kepiting, dan kalajengking laut. Kemungkinan Anomalocaris yang mendorong kepiting dan kalajengking ke darat. Mungkin tidak terlalu mirip, tapi Anomalocaris adalah nenek moyang kuno dari kepiting masa kini. Dunkleosteus adalah ikan kuno raksasa. Panjangnya setengah panjang bis sekolah dan bobotnya kira-kira seberat mobil kecil. Dia tidak bergigi, tapi berevolusi dengan memakai pelat tulang di rahang sebagai gantinya, sehingga tampilannya mengerikan. Hal ini membuat gigitannya sekuat gigitan aligator Mississippi. Yang paling mengesankan, dia bisa menutup rahangnya beberapa kali dalam waktu kurang dari sedetik. Ini menimbulkan arus air kuat langsung ke dalam mulutnya. Ikan-ikan yang lebih kecil terperangkap arus itu dan tertarik masuk langsung ke mulut Dunkleosteus. Tengkoraknya dilindungi oleh perisai bertulang. Dia jadi kayak pakai helm. Helm ini melindunginya hampir dari semua serangan dan menjadikannya predator puncak di masanya. Agmonistion adalah nenek moyang dari semua hiu yang ada, hidup sekitar 340 juta tahun lalu. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi selain sirip hiu biasa, di punggungnya terdapat sesuatu yang mirip landasan. Fitur lain dari Agmonistion adalah duri-duri besar di sisi atas kepalanya. Duri-duri ini banyak dan tajam sekali.
Tiktaalik adalah salah satu hewan pertama yang menapakkan kaki di darat. Hewan ini berinsang dan bersisik seperti ikan, tapi juga punya fitur hewan darat. Tampilannya agak mirip persilangan antara ikan dengan kadal. Sirip depan dan belakangnya mulai berubah menjadi anggota badan sehingga dia bisa merayap di sepanjang garis pantai dan paru-parunya terbentuk begitu dia mulai lebih sering tinggal di luar air. Mungkin ikan aneh ini adalah nenek moyang semua hewan darat masa kini, termasuk kita. Kembali ke darat, ini Dimetrodon. Tampilannya seperti kadal, tapi sebetulnya ini Synapsida, kerabat dekat mamalia. Ukurannya sebesar aligator dan ada layar raksasa di punggungnya. Ilmuwan tidak yakin, tapi diyakini bahwa Dimetrodon memakai layar ini untuk lebih cepat menyerap panas dari lingkungan. Layar itu juga membantunya berkamuflase dalam rumput tinggi. Hewan ini sering keliru dianggap dinosaurus, tapi mereka sudah punah 40 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Seiring waktu, Synapsida berevolusi menjadi mamalia sepenuhnya. Dan kalau rantai ini dipelajari lebih dalam, kita akan tahu bahwa manusia juga berevolusi dari makhluk ini. Dinocephalia. Secara harfiah, nama ini berarti berkepala mengerikan. Ini karena dalam proses evolusi, tengkoraknya menjadi jauh lebih tebal. Panjang hewan ini biasanya 6 meter dan bobotnya seberat mobil. Sebagiannya bertaring panjang seperti sabertooth, tapi kadal raksasa ini herbivora. Tapi itu bukan berarti hewan ini cinta damai dan jinak. Ilmuwan memperkirakan hewan ini berkelahi sesama spesiesnya. Mereka saling menghantamkan dahi seperti yang dilakukan domba jantan sekarang. Dinocephalia hidup ketika semua benua masih menyatu dalam sebuah benua super bernama Pangea. Gorgonopsia agak mirip Dinocephalia, hanya saja dia karnivora. Ukurannya kira-kira sebesar serigala, tapi dia juga banyak menghabiskan waktu di air. Hewan ini biasa hidup di garis pesisir dan bisa menyelam ke dalam laut untuk mencari makan. Gorgonopsia juga merupakan predator pertama yang bisa berlari kencang. Inilah alasan Gorgonopsia bisa menguasai dunia sekitar 265 juta tahun lalu. Spesies ini kemudian lenyap secara misterius, meninggalkan dinosaurus yang mendominasi bumi. Penyebab kepunahan massal 240 juta tahun lalu juga tidak diketahui. Tapi kejadian kedua yang menyebabkan kepunahan 95% organisme hidup di bumi adalah meteorit raksasa. Fosil pohon tertua berumur 385 juta tahun. Arkeolog menemukannya di dalam batu, di mana terdapat banyak jejak akar dari berbagai spesies pohon. Pohon-pohon kuno ini berevolusi dan mulai mengubah karbon dioksida di udara menjadi oksigen. Seiring waktu, mereka membentuk atmosfer yang kita miliki sekarang. Ini adalah serangga bersayap tertua di dunia, Rhyniochnata. Umurnya sekitar 400 juta tahun, dan masih ada perdebatan tentang cara hidupnya. Diduga serangga ini makan tumbuhan, tapi bisa juga dia memangsa hewan lain. Spesies kaki seribu tertua adalah Pneumodesmus newmani. Mungkin inilah organisme hidup pertama yang tinggal di bumi tandus sekitar 400 juta tahun lalu. Hewan kecil ini hanya sepanjang biji, tapi fosilnya hanya ada satu, jadi mungkin spesies ini telah tumbuh agak lebih besar. Mungkin Pneumodesmus adalah kerabat jauh dari semua kaki seribu dan lipan yang ada sekarang. Makin jauh kita menengok ke belakang, makin aneh tampilan makhluk hidupnya. 480 tahun lalu, Aigirochezis mengarungi lautan. Di masanya, ini adalah hewan terbesar di planet kita dengan panjang mencapai 2 meter. Beruntunglah makhluk laut lain, Aigirochezis bukan pemburu menakutkan. Dia makan seperti paus biru dengan menelan banyak air agar bisa menangkap semua makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Dickinsonia hidup 550 tahun lalu. Ukuran makhluk oval terapung ini sangat bervariasi. Sebagian sebesar kuku, sedang spesies lain sebesar piring. Dickinsonia terbesar mungkin selebar ikan pari. Hewan ini begitu primitif sehingga tidak punya rangka tubuh. Sebagian ilmuwan memperkirakan bahwa ini bukan hewan tapi jamur, tapi kemudian itu tidak terbukti. Sharnia adalah hewan lain yang awalnya diduga tumbuhan oleh para ilmuwan. Mereka percaya bahwa ini hanya semacam daun tumbuhan paku. Mereka sadar bahwa Sharnia adalah hewan ketika ditemukan hidup jauh di kedalaman air, di mana fotosintesis mustahil terjadi. Hewan-hewan ini berenang di dekat dasar laut dan makan nutrisi yang terkandung dalam air laut. Alih-alih sistem pencernaan biasa, makhluk ini memiliki filter. Dia mengalirkan air melalui tubuhnya untuk menangkap makanan di dalamnya seperti Aigirochezis.
Makhluk hidup pertama diperkirakan muncul 4,2 miliar tahun lalu. Saat baru terbentuk, laut masih penuh materi yang dibutuhkan bagi kehidupan. Dalam suhu tinggi, materi ini mulai berinteraksi dan menyatu, membentuk organisme hidup pertama. Inilah alasannya kenapa kita mencari planet-planet yang memiliki air dalam bentuk cair. Kita tahu bahwa kehidupan di bumi berawal dari air, sehingga banyak orang percaya air adalah faktor terpenting dalam asal mula kehidupan. Saat ini, pesawat luar angkasamu melesat di ruang angkasa hingga 99,9% dari kecepatan cahaya. Widih, keren! Barisan bintang terlihat berkilauan dan membentuk garis panjang. Semesta di dekatmu makin menyusut, lalu berubah jadi terowongan. Matamu tiba-tiba silau oleh kilatan terang, kemudian buar! Pesawatmu langsung meluncur dari terowongan, layaknya batu yang terlontar. Notifikasi di komputer menunjukkan kamu telah kembali ke masa 70 juta tahun silam. Dan di sini kamu jadi paleontolog masa depan yang berhasil melakukan perjalanan waktu. Tujuanmu cuma satu, yaitu melihat langsung dino yang kurang populer sepanjang sejarah. Setelah mendarat, kamu berjalan menyusuri hutan. Lalu tiba-tiba terdengar raungan keras. Ada dinosaurus yang keluar dari balik pepohonan. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi badanmu dan beratnya setara dengan 4 mobil. Mulanya, para ilmuwan cuma menemukan 2 tulang lengan raksasanya. Selama 60 tahun, Deinocheirus telah jadi misteri utama di dunia paleontologi. Tapi sekarang, kita sudah bisa menyaksikan monster ini secara utuh. Ilmuwan telah berhasil menemukan satu set fosil lengkap di Mongolia. Dan kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, nama dino ini berarti cakar yang payah. Waduh, pasti payah juga tuh kalau main poker. Deinocheirus merupakan hewan unik yang bisa bikin kita menjerit sekaligus ngakak so hard. Kita lihat dulu dari sudut pandang evolusi ya. Nah, di sini sudah ada T-Rex, Deinocheirus, dan Raja Dino ini kurang lebih sama besar. Di tubuh T-Rex, kita cuma akan menyisakan kaki belakangnya yang kuat dan ekornya yang panjang. Ganti juga kaki depannya yang kecil dengan kaki yang kuat sepanjang 2,4 meter. Jangan lupa, pasang juga jemari dan cakar kuatnya yang sepanjang pisau dapur. Kemudian, kita perlu tambahin bagian tubuh mirip punuk unta, leher burung unta, dan kepala kuda. Oh, perlu diganti tuh mulutnya yang bergigi dengan paruh bebek. Oke, sip. Deinocheirus kita sudah jadi. Di kakinya yang pipih, terpasang cakar panjang plus tajam. Dino ini punya tapak kaki lebar agar lebih gampang menyeberangi sungai dan berjalan di atas lumpur. Kebanyakan ilmuwan juga meyakini kalau kaki Deinocheirus tertutup bulu. Hewan raksasa ini sangat suka makan tumbuhan, dan untuk mencerna makanan nabati, ia juga menelan batu. Sebagian burung modern juga punya kebiasaan serupa. Batu di dalam perutnya bisa mencerna serat tumbuhan yang super alot. Malahan, di dalam tubuh salah satu Deinocheirus, para ilmuwan menemukan 1.400 batu. Makanya gerakannya jadi lambat. Dengan tubuh sejumbo itu, Deinocheirus bisa hidup sangat lama, yaitu sekitar 75 sampai 300 tahun. Para ilmuwan juga nemu tulang belulang unik yang terjebak di dalam batu ambar berusia 100 juta tahun. Rupanya tulang ini milik dinosaurus terkecil yang kita kenal dalam sains. Coba deh, sekarang ambil 2 lembar uang kertas dari dompetmu. Kurang lebih segitulah berat dino mini ini. Ukurannya cuma sebesar burung kolibri modern. Dan sampai saat ini, nggak ada yang tahu pasti rupa aslinya. Mungkin kelihatan mirip kadal atau burung. Tapi hewan ini diyakini bisa terbang dan berburu serangga. Karena di rahangnya tertancap lebih dari 100 gigi tajam. Kalau ayam dan buaya disilangkan, wujudnya bakal kayak apa ya? Kurang lebih akan seperti dinosaurus buas yang bernama Hesperonychus. Tubuhnya kecil tapi lumayan gahar. Dino ini hidup di Amerika Utara dan kemungkinan berburu mamalia. Tubuhnya cuma seberat 2 kg dan tertutup bulu, mirip ayam. Andai kungkang juga tergolong sebagai dino. Wujudnya pasti mirip kadal Suzo. Kadal ini berjalan dengan 2 kaki dan tingginya kurang lebih sama dengan jerapah modern, tapi bobotnya 3 kali lebih berat. Tubuhnya ditumbuhi bulu dan lehernya super panjang, sehingga bidang pandangnya juga lapang. Kalau diamati dari ekornya, dino ini kelihatan mirip tikus raksasa yang berdiri dengan 2 kaki. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, banyak ilmuwan menyaksikan
membuktikan kalau Halscaraptor memang ada. Tubuhnya kelihatan mirip hibrida Velociraptor dan burung unta, tapi bedanya, dino ini cuma seukuran angsa. Dengan tungkai belakangnya yang kuat, Halscaraptor bisa hidup di darat, tapi dino ini juga memangsa ikan dan hidup di air. Burung pada umumnya terbang dengan 2 sayap kan ya? Tapi ada yang unik nih dari hewan yang satu ini. Microraptor punya 4 sayap, bulu kuatnya melekat di tiap sayap, dan tubuhnya cuma seberat 0,9 kg. Bulunya berwarna hitam legam mirip gagak. Di seantero planet ini, nggak ada burung yang bersayap 4. Jadi, hewan ini telah berevolusi dari dinosaurus bersayap 2. Bahkan, Microraptor telah jadi cabang evolusi buntu yang nggak memungkinkan terbentuknya spesies baru. Namanya susah disebutin nih. Coba deh, semoga aja nggak belibet. Tanystrophes. Kelihatan mirip banget kayak dino di film-film kartun kan? Tapi bedanya, dino ini beneran pernah ada dan berhabitat di air. Beratnya 135 kg dan panjangnya 6 meter. Setengah dari tubuhnya terdiri dari leher fleksibel seukuran anaconda hijau. Para ilmuwan masih belum tahu pasti fungsi asli dari leher ini. Kemungkinan besar sih buat nangkep ikan atau buat lompat tali. Kalau saja 66 juta tahun yang lalu nggak ada asteroid yang nabrak bumi, dinosaurus nggak akan punah dan mamalia nggak akan mendominasi planet kita. Hipotesisnya sih begitu. Berarti primata nggak akan berevolusi. Lalu hewan apa yang akan menggantikan primata? Kalau menurut banyak ilmuwan, bisa jadi Troodon. Dino ini punya otak paling besar kalau dilihat dari ukuran tubuhnya. Cara jalannya juga pakai 2 kaki dan ukurannya relatif besar. Maka secara hipotetis, Troodon bisa berkembang menjadi makhluk cerdas. Nah, berdasarkan ukuran tubuhnya, Stegosaurus punya otak paling kecil, padahal tubuhnya paling besar di kalangan dino berzirah. Stegosaurus sebetulnya termasuk herbivora, tapi karena punya ekor kuat dan duri tajam, ia sangat ditakuti oleh semua pemburu di zamannya. Berat tubuhnya memang hampir 4 ton, tapi ukuran otaknya, cuma segede hotdog. Pegomastax cuma seukuran kucing rumahan dan hidup bebas di Afrika sekitar 100 sampai 200 juta tahun yang lalu. Kadal berkaki 2 ini kelihatan mirip beo dan tubuhnya ditumbuhi bulu mirip duri landak. Ia juga punya paruh, tapi di rahang bawahnya ada 2 taring tajam. Penampilannya garang banget ya, tapi bisa mengecoh mangsanya. Larinya memang cepat dan gigitannya super kuat. Tapi Pegomastas termasuk herbivora. Ada juga Linhenicus yang hidup 80 juta tahun silam. Tubuhnya mirip burung unta dan beratnya kurang lebih sama dengan burung beo berukuran sedang. Linhenicus bisa berjalan cepat dan memangsa serangga. Sebagai pengganti kaki depannya, ia punya 2 jari kecil bercakar tajam. Hewan unik ini merupakan satu-satunya spesies dino berjari 1 yang dikenal di seantero dunia sains. Dan ia juga termasuk nenek moyang burung modern. Dinosaurus terbang Jeholopterus mirip banget kayak jelmaan dari makhluk di film-film sci-fi ya. Wujudnya mirip kucing tapi bersayap kelelawar. Hewan ini memangsa serangga, termasuk juga nyamuk. Dino ini juga hinggap di punggung dinosaurus besar untuk menusuk kulit tebalnya dengan taring runcing. Ini sih unicorn dalam negeri dongeng. Seputih kapas, cakep dan elegan. Nah, kalau ini namanya kadal Qingdao, prototipe nyata dari kuda bertanduk tadi. Di kepalanya terdapat tanduk bertulang sepanjang lebih dari 40 cm. Kemungkinan tanduk ini dipakai untuk membantunya berenang, memikat lawan jenis, atau menghasilkan suara khas. Menurutmu, lebih cakep mana nih antara unicorn sama Qingdao ini? Hewan berikutnya bernama Inostrancevia yang sangat mirip dengan persilangan antara kadal dan harimau. Berat badannya aja setara dengan 5 babi hutan dan panjangnya seukuran mobil sedan. Di kakinya terdapat cakar tajam dan taringnya mirip seperti kucing bergigi pedang. Rahangnya juga kuat. Pantesan, dino ini tergolong sebagai hewan yang paling berbahaya di dunia. Kurang lebih sama seperti harimau dan kucing besar modern lainnya. Oke, lanjut ke Epidexipteryx.
Dino kecil ini kira-kira seukuran merpati, dan meskipun nggak bisa terbang, Epidexipteryx menjadi salah satu dino pertama yang punya bulu. Tapi penampilannya nggak seperti burung modern. Bulunya berupa helaian utuh dan menyerupai daun tanaman. Si Jumbo Therizinosaurus, makhluk berparas aneh ini bisa setinggi bangunan 5 lantai dan beratnya kurang lebih setara dengan gajah. Raksasa ini juga terkenal karena cakarnya paling besar. Bayangin aja kalau Therizinosaurus mau mani pedi, tukang kukunya pasti bakal pipis di celana. Panjang cakarnya ini bisa mencapai 60 cm dari jarinya. Meski penampilan fisiknya super nyeremin, Therizinosaurus termasuk herbivora yang mengunyah dedaunan dengan gigi kecilnya, dan cakarnya yang horor itu dipakai buat mengambil daun dari pepohonan tinggi. Jangan-jangan pohonnya protes. Aduh, sakit tahu. Kenalan dulu nih sama hewan terbang terbesar di dunia. Namanya Quetzalcoatlus. Bentang sayapnya saja hampir selebar lapangan basket loh, biar tubuhnya bisa tetap ringan saat di udara. Bobotnya kira-kira seberat babi modern, dan sayapnya kelihatan seperti membran tipis yang membentang dari kiri bawah hingga jari. Para seniman sering menggambarkan hewan ini berbulu, tapi sebenarnya tubuhnya ini dilapisi dengan serat, mirip seperti rambut manusia. Acrotolus. Dino unik ini punya topi berbahan tulang keras, bukan topi lah, tapi kelihatan mirip topi. Dan meski tubuhnya cuma seukuran anjing Labrador Retriever, garangnya bukan main. Dino ini nggak akan segan-segan menabrak kepala kerasnya ke pesaing dari spesies yang sama, maupun para predator.